Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.10, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, selamat malam. Nah, untuk malam hari kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak teman-teman udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fitnana Uno Unulani, biasa dipanggil Uno. Saya akan menjadi moderator pada webinar kali ini yang bertajuk Navigating Adulthood, Karir, Cinta, dan Tantangan Wanita dalam Masyarakat Patriarkal. Push, keren banget ya, dan ini sangat-sangat penting ya. Salam kenal semuanya. Nah, eh, webinar kali ini tentang apa sih? Kita kan sebagai wanita eh, melewati adulthood ini dengan sangat-sangat banyak tantangannya gitu kan ya, dibanding laki-laki nih. Tantangan kita tuh berbeda gitu. Misalnya, kita itu dipaksa untuk memilih antara karir dan pernikahan, atau kita mungkin perusahaan itu ngerasa sungkan karena kita perlu maternity leave atau mungkin perlu period leave tuh kalau pas lagi menstruasi. Nah, kayak gimana sih sebenarnya eh, cara menavigasi itu, cara menavigasikan kehidupan dewasa ini. Nah, kita akan didik lebih dalam ya. Oke, yang pertama-tama saya ingin mengenalkan Feminis Yogya nih sebagai penyelenggara webinar kali ini. Feminis Yogya itu apa sih? Jadi Feminis Yogya itu adalah komunitas yang fokus terhadap hak wanita dan dan kebebasan reproduksi serta em, apa ya namanya? Hak wanita kebebasan reproduksi dan kesetaraan gender nih. Itu keren banget ya. Saya sangat-sangat berterima kasih untuk bisa menjadi bagian dari Feminis Jogja. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua speaker kita yang sangat-sangat keren. Yang pertama adalah Kak Aisyah Sabili. Nah, Kak Aisyah Sabili ini adalah, nah, Kak Aisyah Sabili ini adalah presiden dari Grow Up UGM. Grow Up itu apa? Grow Up itu adalah koorganisasi untuk anak-anak muda di bawah United Nations atau PBB yang mengadvokasikan eh, hak-hak wanita dan kesetaraan gender. Selain itu, Kak Kak Nana ini juga adalah media information staff of Sri Kandi UGM, yaitu komunitas yang fokus terhadap hak wanita juga nih, yang merupakan komunitas yang cukup feminis ya, yang memperjuangkan kesetaraan gender melalui aksi, diskusi, visitasi, dan representasi. Selain itu, Kak Nana ini juga co-founder dan presiden of Himaya UGM, yaitu organisasi yang berbasis anti sexual violence atau anti kekerasan seksual dan ya anti ke anti ke dan kesetaraan gender. Oke. Selain Kak Nana, hari ini saya juga ditemani oleh Kak Marsha, Kak Marsha Dewani. Nah, Kak Marsha Dewani ini adalah Internal Vice President dari Grow Up UGM, dan sebelumnya Kak Marsha ini juga adalah em, juga sebagai Internal Development Staff-nya dari Grow Up UGM. Orang-orang yang keren banget ya. Aku sangat-sangat terpesona gitu sama Kak Nana dan Kak Marsha ini. Maaf. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke materi. Untuk Kak Nana dan Kak Marsha, waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, suaraku udah kedengaran belum ya? Sudah? Sudah, Kak. Oke, terima kasih sudah ditanggapi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Aisyah Sabili. Tadi sudah dikenalkan juga sama Kak Uno ya. Tapi aku biasanya dipanggil Nana, teman-temanku manggil Nana, atau manggil Billy juga nggak apa-apa. Di sini aku mewakili GALP UGM barengan sama Mars juga. Nah, di kesempatan pada malam hari ini kita bakal ngomongin soal adulting ya, teman-teman, kayak ngomongin soal karir, cinta, dan ya permasalahan-permasalahan lainnya yang ada di masyarakat patriarki ini gitu. Eh, Cuman aku mau disclaimer dulu kalau aku ini juga berbicara sebagai seorang yang masih berada di usia awal 20-an. Jadi aku harap diskusi kita malam hari ini bisa santai aja kayak sharing-sharing ke teman sebaya gitu. Karena eh, pengalamanku pun juga belum sebaik itu sebenarnya gitu. Nah, oke, jadi mungkin bisa next slide dulu. Ini hostnya mungkin bisa next slide dulu. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai aku pengen bertanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Eh, Feminis itu menanggapi cinta sebagai sesuatu yang bagaimana sih gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil merefleksikan ini sambil dipikirin, bisa dijawab dalam hati atau mungkin dijawab di chat juga boleh. Misalnya cinta itu adalah apa ya? Cinta itu sesuatu yang tulus kah atau cinta itu eh, reaksi brain chemicals kah gitu. eh Mungkin bisa sambil kita jalan juga ya. Oke, next slide dulu. Nah, mungkin pertanyaan tadi itu agak terdengar sederhana ya, kayak ya elah paling cinta tuh apa sih gitu ya. Cuman sebenarnya penting banget buat kita refleksikan ulang, karena semakin dewasa aku tuh semakin sadar bahwa cinta itu gak bisa kita lihat sebagai personal matter lagi gitu. Karena eh, banyak banget orang-orang yang masih menganggap bahwa cinta itu kan urusan masing-masing aja gitu. Gak perlulah kita dibawa-bawa ke ranah feminisme atau progresivitas sosial gitu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, cinta itu sebenarnya kan basis dari bentuk-bentuk kerja emosional yang selama ini di-provide atau disediakan oleh perempuan ya. Misalnya seperti kerja perawatan atau mungkin kerja-kerja domestik lainnya yang itu kan nggak dibayar ya. Dan kadang juga nggak diakui sebagai pekerjaan gitu secara sosial. Di sini aku pengen mengajak teman-teman buat sama-sama merenungkan apa yang udah diomongin sama dua tokoh feminis besar yaitu Simone de Beauvoir sama Jessica Benjamin. Jadi ternyata percintaan itu juga sudah diomongin secara eh, secara lebih dalam gitu oleh tokoh-tokoh feminis terdahulu gitu. Bahwa Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex, mungkin ada yang sudah baca juga, pernah mengatakan bahwa dalam cinta itu perempuan seringkali kehilangan dirinya sendiri karena ia mencurahkan seluruh perasaan, waktu, dan energinya ke dalam hubungan hingga akhirnya perempuan itu lebih mudah melebur ke dalam identitas pasangannya. Sebaliknya, laki-laki itu dari kecil kan sudah diajari untuk bisa mempertahankan kebebasan mereka, mempertahankan otoritasnya sendiri, dan mereka bisa berdiri sendiri sebagai individu gitu. Inilah yang membuat cinta itu menjadi sebuah persoalan feminis sebenarnya, karena secara struktural perempuan itu diposisikan menjadi pihak yang rentan kehilangan otonominya. Hal ini juga ditambahin ya sama Jessica Benjamin, bahwa hubungan cinta itu seringkali terjebak dalam pola dominasi di mana perempuan diajarkan untuk menyerahkan dirinya, sedangkan laki-laki diajarkan untuk mempertahankan kontrol. Mungkin kalau selama ini masyarakat tuh mengajarkan cinta itu sebagai suatu tentang dua orang yang melebur menjadi satu gitu ya, kayak two person menjadi eh, satu gitu. Mungkin kita harus lebih pikir-pikir lagi ya, kayak kayaknya nggak gitu deh, karena eh, dalam banyak budaya itu khususnya patriarki, kita sering diajarkan bahwa tanda hubungan yang ideal itu ketika perempuan terutama itu jadi pihak yang paling banyak berkorban gitu. Misalnya
dalam pernikahan gitu ya, dalam hubungan hetero. Eh, Perempuan itu harus mau hamil gitu, harus mau melahirkan, harus mau menyusui, harus memberikan eh, semuanya lah kehidupan mereka gitu. Bahkan kan gak jarang juga ya kita mendengar bahwa ada ibu-ibu yang kayak sudah lupa gitu sama kehidupannya sendiri sebelum mereka menikah gitu. Ada yang bilang makanya dipuas-puasin sebelum nikah, makanya dipuas-puasin sebelum punya anak gitu. Karena nanti kalau sudah menikah dan punya anak gitu, hal-hal kayak gini itu jadi sesuatu yang tidak bisa dinikmati lagi gitu. Kebebasan itu tidak bisa dinikmati lagi gitu. Nah, itu sebenarnya adalah hal-hal yang termasuk ke dalam produk patriarki, teman-teman. Jadi, demi cinta kita tuh harus mau berkorban gitu. Jadi, eh, sebenarnya eh, ada tendensi bahwa feminis melihat cinta itu sebagai sesuatu yang sedikit problematik gitu. Mungkin bisa next dulu ke next slide selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, tapi kan Kak, kan bisa nih kita eh, memulai cinta yang setara gitu, cinta yang sama gitu. Mungkin yang satu bisa sama-sama berkorban atau kayak pokoknya setara gitu kan. Tapi menurut filsuf feminis bernama Luz Irigaray, cinta itu tidak seharusnya memaksa individu untuk melebur dan kehilangan dirinya sendiri gitu. Sebaliknya, cinta itu seharusnya dipahami sebagai intermediari, yaitu hubungan yang bukan sekadar dua individu saja, tetapi juga tentang adanya ruang di antara dua individu itu agar tetap terbuka dan memungkinkan kedua individu untuk terus bertumbuh tanpa harus mengorbankan identitas masing-masing. Jadi kita harus lebih kritis lagi nih untuk menentang logika-logika patriarki itu gitu, logika falosentrik yang mengatakan bahwa cinta itu adalah tentang dominasi, tentang penyatuan dan subordinasi gitu. Di mana perempuan tuh harus ya nurut-nurut aja, yang udah aku contohkan tadi sebelumnya gitu. Dan cinta itu harus sesuatu yang menjadi sebuah dialektika yang terbuka gitu. Sebuah relasi yang terus-menerus berkembang, yang tidak pernah kaku atau statis. Jadi dalam dialektika cinta yang terbuka itu hubungan tuh harus ada dialog-dialognya, negosiasi, dan juga penghargaan terhadap keberbedaan pasangan gitu. Kedua pihak tuh kayak tidak harus melebur, tapi justru saling menghormati perbedaan masing-masing gitu kan. Nah, tapi mungkin ada yang sedikit bertanya-tanya, Kak. Jadi, Kak, kalau gitu kita nggak boleh berkorban dong sama sekali dalam cinta gitu. Bukannya pengorbanan itu juga kadang perlu gitu dalam hubungan. Nah, sebenarnya realitanya memang mungkin ada ya yang harus kita sedikit korbankan gitu dalam hubungan gitu. Tapi yang jadi masalah itu pengorbanan yang sehat itu pengorbanan yang punya batasannya sendiri gitu. Kita nggak boleh mengorbankan sampai akhirnya kehilangan diri sendiri dan eh, kesetaraan itu kan bukan berarti yang satu berkorban, yang satu juga harus berkorban gitu. Tapi intinya itu kita harus sama-sama mengerti soal pengorbanan itu dan eh, apa ya, jangan sampai ada yang kehilangan dirinya gitu, kehilangan otonomi dirinya. Lagi pula, cinta itu juga, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya di banyak platform media sosial bahwa cinta itu nggak cuma cinta dalam hubungan gitu, tapi juga cinta eh, terhadap diri sendiri. Nah, mungkin bisa next slide dulu. Cinta itu kan juga bisa kepada diri sendiri ya. Jadi kadang masyarakat kita tuh masih eh, menganggap bahwa cinta itu cuman beneran bisa dibilang cinta kalau kita ada pasangan gitu. Mungkin ada banyak nih yang pernah dengar kayak, oh kamu masih jomblo aja sih, kamu kok jual mahal banget, standar kamu ketinggian deh gitu. Kamu pengennya yang kayak gimana emangnya gitu kan. Kamu kurang berkompromi nih gitu. Atau misalnya, awas kamu nanti jadi perawan tua loh. Nanti kalau kamu nikah, nikah terus nanti kamu jadi perawan tua gimana gitu. Dibilangin terlalu pemilih lah, nanti nggak ada yang mau lah gitu ya. Nah, ucapan-ucapan ini sebenarnya juga mencerminkan standar patriarki yang menekankan perempuan agar mereka nggak merasa utuh kalau nggak ada pasangan nih gitu. Jadi,
patriarki itu memang membuat kita tuh jadi tidak mencintai diri kita sendiri dan akhirnya kita harus mencari cinta itu di luar diri kita sendiri gitu. Dan itu sering terjadi kepada teman-teman perempuan yang memilih untuk eh, jomblo dulu atau mungkin menunda pernikahan, menunda punya anak seperti itu. Dan padahal cinta diri itu adalah bentuk empati politik loh teman-teman. Jadi ini sebuah konsep yang dikemukakan oleh Anna Julie Cooper bahwa perjuangan feminisme, perjuangan perempuan itu nggak hanya tentang kemarahan terhadap ketidakadilan gitu, tapi juga cinta yang mendalam terhadap komunitas dan diri sendiri yang sedang diperjuangkan. Jadi cinta diri itu adalah wujud nyata tadi perlawanan kita terhadap tekanan-tekanan standar-standar yang membatasi dan merendahkan kita gitu. Kalau kita nggak punya pasangan berarti kita nggak ada artinya dong gitu kan. Jadi mungkin bisa next slide dulu. Kita harus sadar bahwa cinta itu nggak bisa dipaksakan ya teman-teman. Baik itu waktunya ataupun orangnya gitu. Kalau waktunya nggak tepat, misalnya karena tekanan sosial nih, kita kan jadi buru-buru milih ya, dan jadi buru-buru berada di dalam hubungan gitu. Kita rentan terjebak dalam hubungan yang bisa aja nanti jadi toksik gitu. Orangnya kurang tepat gitu ya. Terus kalau misalnya orangnya tidak tepat gitu, mungkin belum tentu eh, orangnya itu laki-laki gitu. Bisa jadi ada perempuan yang juga tidak hetero gitu, tapi mereka karena tekanan-tekanan itu akhirnya mereka terjebak dalam sebuah compulsory heterosexuality yang artinya ia tuh dipaksa mencintai laki-laki karena tekanan sosial heteronormatif itu. Jadi akhirnya lagi-lagi perempuan kehilangan dirinya sendiri. Nah, kalau bicara soal cinta yang nggak bisa dipaksakan gitu ya, baik dari segi maupun orangnya, kita kan jadi harus mau milih-milih ya cari pasangan gitu, karena kita nggak mau eh, apa ya, nggak mau sama orang yang salah gitu, nggak mau sama orang yang mungkin ada di waktu yang salah juga gitu. Nah, tapi kadang karena kita terlalu ingin segera menemukan orang yang tepat ini, kita justru rentan juga dimanipulasi oleh orang-orang yang pura-pura menjadi tepat gitu. Bisa next slide. Nah, sebagai feminis, salah satu fenomena yang penting kita waspadai dalam hubungan saat ini tuh adalah work fishing gitu. Jadi work fishing itu apa sih? Mungkin ini jujur ini masih sedikit baru di aku, tapi ternyata aku pernah mengalami. Jadi work fishing itu adalah ketika ada orang yang berpura-pura memiliki pandangan progresif seperti feminisme atau LGBTQI rights atau anti rasisme, anti ableisme dan lain sebagainya gitu untuk mendapatkan validasi, perhatian atau kepercayaan dari calon pasangannya. Nah, orang-orang yang melakukan work fishing ini biasanya sangat terampil menunjukkan bahwa mereka ini open-minded loh, mereka ini queer friendly loh. Tapi di baliknya itu mereka itu sebenarnya ada maksud tersembunyi nih, ada udang di balik bakwannya nih. Jadi mereka ini pengen seseorang ingin mendapatkan akses material maupun non-material, baik itu emosional, seksual, finansial, atau sosial dari perempuan yang kritis dan aktif menyuarakan isu-isu feminisme gitu. Nah, maka dari itu eh, bahkan kita setelah mencari-cari nih, kita udah hati-hati dalam milih pun itu kadang juga masih rentan juga gitu dapat work fishing ini gitu karena dia bisa lead to manipulation. Oke, mungkin bisa lanjut dulu. Oke, ini bagiannya Mars. Marsha, apakah sudah siap? Oke, halo, apakah suaraku kedengaran teman-teman? Kedengeran, Kak. Oke, Oke, thank you Nana. Udah dijelasin tentang kehidupan percintaan yang jujur aku kayak agak ngerasa ke call out dikit ya dengan beberapa hal yang disebutkan kayak rasa takut untuk mencari pasangan baru karena kayak sebagai feminis bahkan kayak paham-paham yang aku anut aja itu bisa dijadikan sebuah alat gitu untuk mengontrol aku untuk masuk ke sebuah hubungan yang ternyata aku tidak tahu apa-apa tentang orang yang ngajak aku ke dalam hubungan itu. Begitu.
Terus sekarang sudah giliran aku karena tadi temanya nggak cuma tentang cinta tapi tentang women workspace juga tentang lingkungan pekerjaan wanita dan gimana ya sebagai aku sekarang lagi menjalani magang juga kebetulan dan di tempat magang ini aku satu-satunya cewek yang ada di situ dan aku juga kadang-kadang tuh ngerasa dikit-dikit kayak, oh gini ya rasanya kerja uh, di dunia dewasa, di dunia pekerjaan, tapi sebagai cewek, apalagi cewek sendiri dan sebagai minoritas yang sangat-sangat apa ya, kayak bisa aja apa aja gitu bisa dijadiin masalah dan kayak akan di aku tuh tidak dipermasalahkan di teman-temanku yang lain gitu. Jadi eh, kita langsung masuk aja, boleh di next. Oke. Kebetulan kayaknya dari sisi aku lagi ada few connection troubles. Jadi kalau misalnya aku ada yang terpotong atau suaraku tidak jelas, boleh kasih tahu aku lewat chat gitu ya. Oke, terus ini kita langsung masuk aja ke work requirements yang ternyata itu bisa menindas kita juga gitu. Yang pertama aku ada masukin di sini ages, yaitu gimana ya, aku ngerasa ini tuh dirasain kita semua sebagai masyarakat Indonesia ya kayak ada aturan pekerjaan di mana kadang tuh kalau misalnya kita mau masuk ke pekerjaan ada batasan usia di situ maupun mau itu usianya 25 tahun, 30 tahun tetapi anehnya itu dijadikan sebuah requirements yang menjadi persyaratan yang harus ada gitu loh jadi kayak em, requirement ini tuh sangat-sangat em, tidak mencerminkan apa ya, tidak ada empatinya gitu rasanya kan. Karena kan mungkin ada beberapa orang di situasi di mana mereka mungkin baru mendapat kesempatan kuliah di usia 20 tahun atau di usia yang tidak semudah masyarakat mayoritas pada umumnya begitu. Jadi kan mereka ditaruh di mana di situ kalau misal ada batasan usia dan di saat yang bersamaan biasanya batasan usia ini tuh dibarengin dengan persyaratan kita harus sudah punya pengalaman. Jadi kayak ini aku ngutip dari eh, beberapa akun Twitter yang aku temuin di masalah permasalahan batasan usia ini yang sangat-sangat jujur aku pribadi nggak habis pikir dan aku ngomong aja tuh rasanya kayak berapi-api gitu loh karena kayak harusnya umur tuh kan tidak menyatakan bahwa kita tuh capable atau tidak gitu kenapa nggak dilihat dari pengalaman kita dari kapabilitas kita untuk apa ya apakah kita bisa cocok di dalam pekerjaan ini gitu loh jadi jangan cuma dilihat di umur aja gitu karena kadang mau kita sudah punya pengalaman sebanyak apapun, kalau ternyata kita sudah di atas 25 tahun, itu rasanya kayak udah stuck di situ, udah kayak nggak bisa banget cari kerja, karena di mana-mana ada aja persyaratan ini itu. Terus ketambah yang kedua ini, mungkin teman-teman yang tahu webtoonnya Lookism sudah tahu artinya lukis ini apa, tapi ini itu bentuk diskriminasi yang didasarkan oleh apa ya fisik dari seseorang gitu. Jadi kan ini aku ngambil contoh dari apa ya ini sebutannya ini tuh poster lowongan kerja semuanya. Ini lowongan kerja yang masih aktif dan masih mencari. Dan aku tidak harus nyari yang sampai susah banget gitu. Aku langsung banyak nemu yang kualifikasinya itu ada berpenampilan menarik. Karena kayak, again, ini tuh hal yang sangat-sangat tidak mendasar dan kayak ini tuh menarik dari standarnya siapa gitu. Dan kayak penampilan aku tuh eh, bisa ngasih apa sih, kayak hubungannya apa sih sama kapabilitas aku untuk bekerja gitu kan. Jadi ya ini juga salah satu requirements yang cukup menindas dan apalagi kita belum bicara tentang teman-teman kita yang difabel gitu. Yang tentunya kan mungkin berpenampilan berbeda seperti kita dan itu mereka eh, apa ya udah ketambah tadi batasan umur sekarang ditambah berpenampilan menarik ini juga di mana standarnya itu sangat-sangat kayak ya ini standarnya siapa dan standarnya itu sangat-sangat em, apa ya sebutannya kayak sangat-sangat eh ya itu tadi tidak berdasar gitu ya karena kayak ya itu masalah visual itu harusnya tidak berpengaruh pada kapabilitas kita untuk bekerja. Oke, terus yang ketiga ini jadi kan kebetulan aku kan masih kuliah ya teman-teman dan aku tuh lagi ada di masa-masa di mana eh, angkatan aku tuh sedang mencari kelompok untuk KKN nanti.
Dan sekali lagi aku tidak harus mencari susah banget untuk mencari pembuktian di sini. Banyak sekali persyaratan yang menganggap menjadi seorang laki-laki itu sebuah poin plus. Di sini mungkin aku mau nambahin sedikit kayak aku ngerti kalau misalnya dalam tim itu dibutuhkan tenaga kerja laki-laki begitu ya. Cuman aku nggak setuju aja kalau misal itu tuh dianggap sebagai poin plus seperti di sini ada yang sampai ditulis tambah 100 juta aura atau apa itu. Itu kayak oke, berarti kalau misalnya aku sebagai cewek masuk di sini nggak nggak ada poin plus itu gitu loh. Jadi kan tetap aja walaupun memang memang mungkin yang mereka butuhkan adalah tenaga kerja laki-laki, tetapi kayak kita sebagai perempuan ngelihat itu kan kayak oh aku tuh nggak pernah dianggap sebagai poin plus begitu. Nah, dari ketiga apa ya ini requirements pekerjaan yang udah aku sebutin ini, kalau misal kita melihatnya dari paham interseksionalitas teman-teman, sekali lagi yang paling tidak diuntungkan oleh semua ini adalah perempuan. Jadi misalnya Anda laki-laki umur di atas umur 25 tahun eh, dan tidak masuk ke standar mereka yang berpenampilan menarik ini, kalian masih bisa ada poin plus di mana oh oke, ada kemungkinan aku masih bisa diterima karena aku laki-laki. Dan kalau perempuan di sini udah di atas 25 tahun, tidak sesuai standar penampilan itu, dan kalian bukan laki-laki lagi gitu. Jadi kayak semakin banyak aja yang bikin kita susah untuk cuman mau cari kerja aja gitu loh. Padahal kan pekerjaan kan juga ya in this economy ya kita semua butuh pekerjaan yang layak untuk hidup di Indonesia ya. Apalagi belum bahas UMR dan macam-macam gitu. Boleh di next slide-nya. Nah, kalau kita bicara tentang interseksionalitas lagi, salah satu apa ya kelompok perempuan yang mungkin sangat-sangat rawan didiskriminasi adalah perempuan yang berada di sebuah field lingkungan pekerjaan yang mayoritasnya itu masih laki-laki. Contohnya di STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Um, Kalau misalnya kita dilihat dari statistiknya ini, ada data dari HESA atau High Education Statistic Association dan UK Census Data di dunia itu um, women in STEM itu masih mencakup sekitar 20-30% dari uh, pelajar STEM ya. Ini apa statistik yang aku masukin di sini spesifik membahas itu pelajar yang mengambil pelajaran Science, Technology, Engineering, Mathematics seperti yang udah ditunjukin sini mayoritasnya masih sangat-sangat ya sangat-sangat laki-laki ya masih banyak laki-laki yang di situ dibandingkan dengan perempuannya dan hal ini tuh disebabkan oleh apa. Kemarin aku ada bahas ini juga dengan teman-temanku yang dari Fakultas Teknik. Nah, dari teman-teman aku dari Fakultas Teknik, aku nanya mereka kayak menurut kalian kenapa sih di lingkungan pekerjaan STEM ini masih didominasi oleh laki-laki gitu. Terus ada salah satu dari mereka yang menyebutkan kalau dipikir-pikir banyak kan ya SMK teknik kayak SMK khusus teknik itu yang diperuntukkan kayak khusus laki-laki aja gitu. Padahal kan kalau misalnya eh, kita sebagai perempuan mau masuk di SMK teknik karena memang itu passion kita, kita percaya kita bisa membantu di lingkungan kerja itu, kenapa tidak gitu kan? Dan masih ada aja paham kalau STEM itu sesuatu yang maskulin dan hanya bisa diikuti oleh laki-laki begitu. Jadi itu mungkin kayak salah satu alasannya kenapa dan itu sekali lagi alasan yang sangat-sangat tidak apa ya kalau dipikir-pikir aja tuh nggak masuk akal gitu loh kayak kenapa STEM itu maskulin dan hal yang lain itu feminin gitu. Padahal kan kalau misalnya kita sebagai perempuan passionnya di situ dan kita merasa ahli dalam bidang itu, why not begitu kan? Jadi ya ini teman-teman aku dari teknik sudah mengatakan hal seperti itu dan ya em, sebagai wanita yang ada di apa namanya lingkungan pekerjaan yang masih didominasi oleh laki-laki, mereka itu sangat-sangat prone to discrimination karena kan ya sebagai minoritas kita semua tahu ada proses pelihanan dan macam-macam itu tuh eh, apa ya menyebabkan mayoritas itu cenderung apa ya mendominasi ya namanya juga mayoritas ya dia mendominasi minoritas dan di situ muncullah diskriminasi walaupun itu cuman kayak hal-hal yang kecil hal-hal yang sehari-hari tapi kayak sebagai minoritas di situ kan lama-lama menumpuk dan kayak kita jadi merasa kayak
apakah benar tempat aku tuh harusnya bukan di sini atau gimana gitu. Dan mungkin expertise kita, kemampuan kita itu lebih dipertanyakan daripada eh, mayoritasnya begitu. Dan di sini aku udah nemu jurnal yang membuktikan bahwa ya wanita-wanita di Indonesia, wanita-wanita karir di Indonesia itu mengalami diskriminasi dan kayak anggapan-anggapan di mana mereka itu lebih rendah daripada laki-laki di bidang mereka begitu. Dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menganggap kebahagiaan dan kesuksesan wanita itu terjadi ketika mereka menikah dan punya anak seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, next ini kita akan bahas income inequality atau pemberian gaji yang tidak adil gitu. Ini ada jurnal penelitian juga yang konsensusnya adalah in terms of gender, male workers in the lower class had larger incomes than female workers receive gitu. Jadi memang masih banyak perempuan-perempuan di luar sana yang menerima upah atau pendapatan lebih rendah daripada laki-laki dalam bidang yang sama begitu. Em, Hal ini tuh sebenarnya sempat aku bahas juga dengan keluarga terdekat aku. Eh, di pekerjaan beliau itu beliau menyebutkan kalau beliau tuh tidak digaji sebesar teman laki-laki dia yang sebenarnya mereka berdua tuh menempati di posisi yang sama gitu. Dan katanya alasannya adalah karena dia perempuan, dia dianggap bukan kepala keluarga dan berarti dia tidak perlu uang sebanyak laki-laki yang harus menafkahi keluarganya begitu. Padahal kan ya itu belum um, kita harus take into account juga di luar sana ada single mother yang memang membutuhkan um, pendapatan yang besar itu. Dan kalau misalnya memang mereka mengerjakan jumlah pekerjaan yang sama, kenapa tidak dibayar dengan gaji yang sama? Kenapa gender itu bisa jadi alasan untuk apa ya tidak mendapatkan upah selayaknya begitu. Ada juga mungkin alasan ketika perempuan itu sudah menjelang usia lebih tua, itu juga mungkin akan lebih rawan diberi pendapatan yang lebih sedikit karena ya itu tadi anggapannya adalah ya hidupnya sudah secure, pasti sudah menikah, sudah punya suami, pasti kan sudah dinafkahi oleh suaminya. Mungkin jadi kalau misalnya ada pembagian gaji gitu biasanya yang kena imbas buruknya itu di perempuannya karena permasalahan pemikiran-pemikiran itu tadi. Itu boleh next slide selanjutnya. Oke, ini tadi sudah disebut sedikit ya waktu kita baru mau memulai webinar ini. Kita tadi udah bahas maternity, ada bahasan sedikit tentang maternity leave dan period leave. Di sini aku ngambil ini adalah statistik dari akun Instagram Indonesia Baik yang memang aku cross check dan memang sudah sesuai dengan undang-undang KIA kita yang sudah diresmikan tahun lalu ya. Em, jadi em, di Indonesia ini maternity leave itu eh, dikasih selama nih paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya. Jadi kalau dilihat secara total ada 6 bulan atau itu sekitar berapa minggu ya? Kalau eh 1 bulan 4 minggu berarti 6 bulan itu sekitar berapa tuh? Sekitar 24 minggu ya kalau nggak salah. Aduh, aku nggak bisa matematika lagi. Jadi begitu. Kalau dilihat dari standarnya si ILO ini, em, maternity leave itu harus eh, lebih dari 14 minggu gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat di sini itu Indonesia sudah oke lah ya masalah maternity leave-nya, apalagi setelah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini sudah diresmikan kemarin. Namun yang aku mau sebutkan di sini adalah paternity leave-nya justru. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil habis melahirkan, itu kan ya ini kita logika aja tuh bisa kayak mereka tuh butuh support sebanyak-banyaknya, apalagi dari suami mereka gitu. Dan dari ILO sendiri menyebutkan kalau walaupun belum ada convention seperti maternity leave ini, mereka tuh merekomendasikan sekitar 0,6 itu berarti sekitar 4 harian atau 18 minggu sampai 18 minggu untuk pihak ayahnya di sini untuk mendampingi
eh, istrinya yang setelah yang hamil dan sudah melahirkan begitu. Dan sedangkan di Indonesia paternity leave untuk ayah itu hanya dikasih 2 sampai 3 hari. Dan kalau aku baca kemarin 3 hari ini pun itu kalau jadi kayak harus diminta kembali gitu, boleh minta 1 hari lagi nggak gitu. Jadi kayak paling mendasarnya itu mereka hanya dikasih 2 hari gitu. Dan ini kan belum apa ya, belum sampai ke standarnya International Labour Organization gitu loh, belum sesuai rekomendasi para ahli labor gitu. Em, Ya, untuk bagian ini itu aja. Jadi ya itu tadi kayak selain maternity leave dalam em, pekerjaan itu juga akan kayak wanita tuh disusahkan juga dengan bahkan jumlah paternity leave yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya cuma dikasih 2 sampai 3 hari, berarti kan mereka hanya bisa didampingi selama itu aja gitu loh. Padahal mungkin di negara-negara lain paternity leave-nya itu bisa jauh lebih lama dari Indonesia ini. Dan di situ di statistik yang udah aku tunjukin itu ada perbandingan cuti melahirkan di negara-negara ASEAN ya teman-teman. Dan di ASEAN kita udah di Indonesia itu udah lumayan menempati tempat apa itu peringkat tinggi di durasi cuti melahirkannya gitu. Cuman ya kalau dibandingin dengan negara-negara di dunia masih belum ya. Oke, next kita lanjut ke bagian work safety. Boleh di next PPT-nya. Oke, nah ini aku mau kembali ke poin aku yang pertama tadi yang aku membahas tentang women in STEM atau wanita-wanita yang bekerja di lingkungan kerja di mana mereka adalah minoritas gitu. Jadi mereka bekerja di bidang yang masih didominasi oleh laki-laki. Em, Dominasi itu tadi kan sudah aku sebutkan itu menyebabkan em, penindasan ya, dan tentunya penindasan itu kan salah satu bentuk em, apa ya, salah satu bentuk yang menyatakan kalau lingkungan kerja bagi perempuan itu masih tidak aman gitu. Dan di sini ada jurnal penelitian yang juga menunjukkan kalau eh, lack of control over work activities atau kurangnya kontrol dalam pekerjaan itu em, berdampak buruk bagi kesehatan dan kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga self-esteem atau kepercayaan diri juga gitu. Jadi sebagai wanita, kalau misal kita bekerja di pekerjaan yang masih didominasi oleh laki-laki, dan kita mengalami diskriminasi itu, hal itu akan menyebabkan kita kayak nggak bisa fokus dengan pekerjaan kita juga kan, karena itu yang aku rasain juga selama aku magang ini begitu. Dan hal ini tuh nggak cuma berdampak di pekerjaannya saja, tapi ternyata berdampak juga di kehidupan sehari-hari kita, seperti di kesehatan dan di rasa kepercayaan diri kita juga gitu. Jadi sekali lagi wanita bisa dirugikan dengan standar-standar yang sangat-sangat maskulin dari pekerjaan itu gitu. Boleh di next. Di sini aku udah mengutip semua referensi yang aku temuin ya teman-teman. Dan mungkin aku mau mengulang disclaimer yang sudah disebutkan Nana tadi lagi kalau aku juga masih menempati usia 20 tahun awal. Jadi aku mungkin belum bisa 100% relate ke mungkin teman-teman di luar sana yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan begitu. Tapi aku sudah berusaha mencari em, apa ya, pembelaan untuk apa sih poin-poin yang sudah aku sebutkan tadi. Dan semoga kita semua jadi semakin mengerti ya teman-teman kalau sebagai wanita saja hal-hal semendasar mencari pekerjaan itu bisa jauh lebih sulit dibanding teman-teman yang lain gitu. Jadi sudah selesai sih untuk bagian aku. Boleh kembali ke moderator atau Oke, terima kasih Kak Nana dan Kak Marsha atas insight yang sangat-sangat insightful ya. Aku sambil, oh iya masih ada lagi tadi atau udah masalah kompleks atau sudah? Saya ingin memastikan aja sama Kak Marsha sama Kak Nana.
Untuk Komret tadi kan sudah sempat dibahas Iya. sama Kak Nana ya, Kak Nana atau sama Nana ya. Mau ditambahin lagi nggak Nana tentang Komretnya? Atau sudah? Jadi aku udah cukup sih karena udah sesuai sama konteks yang awal tadi kan, Mars. Kalau Mars mau nambahin Oke. juga boleh. Udah sih, kamu sudah nyebutin poin-poin yang ada di pikiran aku juga. Oke, oke. Thank you banget ya Kak Marsha dan Kak Nana udah memberi apa namanya? Memberi pengetahuan yang lebih lagi tentang realita-realita yang sekarang ditangani oleh wanita dan perempuan ya. Tadi aku sambil baca-baca em, komennya ini sangat-sangat rasanya langsung nyes gitu loh. Apa namanya? Karena banyak banget dari kita yang terkena efek-efek ageism dan lookism dan apa namanya diskriminasi dari apa masyarakat yang patriarki di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan membuka sesi Q&A, tanya jawab. Bagi teman-teman yang merasa punya pertanyaan, bisa banget buat nulis di kolom komentar atau raise hand terus buka kamera dan bicara. Atau nggak harus buka kamera, bisa kayak ikut ngobrol sama kita, boleh banget. Adakah yang ingin bertanya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, yang mau bertanya, itu tadi bagus banget ya Kak Nana dan Kak Marsha. Aku aku ngerasa sangat-sangat relate walaupun aku tuh pribadi masih mahasiswa semester awal aja. Oke, dari Zack. Halo Zack. Halo, ini Halo. aku buka kamera juga atau nggak usah? Boleh bebas. Kalau mau buka kamera boleh, atau kalau lebih nyaman nggak buka kamera juga nggak apa-apa banget. Oh, oke oke. Sebelum ini mic aku kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran ya? Hmm? Oke, ini kan aku agak nge-lag ya, jadi palingan buka kameranya ditunggu dulu. Tapi apa tadi buat ada ngebahas tentang apa namanya woke fishing ya, tentang woke fishing. Itu kalau cara taunya gimana ya? Kalau misalkan ada orang tuh apa kayak pura-pura woke, kayak misalkan mereka tuh kesannya tuh progresif tapi sebenarnya enggak tuh kayak taunya kalau misalkan mereka pura-pura tuh dari apanya gitu. Kalau misalkan mereka tuh cuman performatif doang. Ya palingan itu dulu sih. Ya, makasih. Untuk Kak Nana sama Kak Marsha mau di skip dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab Kak? Ya mungkin aku izin langsung jawab dulu aja lah ya. Kalau ada yang nanya bisa di chat dulu gitu. Oke. Thank you, Zach, sudah bertanya. Jadi, kebetulan untuk work fishing sendiri emang itu aku dari pengalaman pribadi juga. Dan itu aku taunya karena aku background checking dulu ya ke orang itu. Jadi, setelah aku ngobrol-ngobrol sama dia nih dan ternyata orang ini kok kayaknya sangat apa ya terkesan ada nilai-nilai aktivisme nih di dalam obrolan dia gitu. Meskipun dia ini mahasiswa dari Rumpun Saintek, mungkin ada sedikit labeling ya ke teman-teman Saintek kalau teman-teman Saintek tuh kayak masih kurang progresif gitu secara sosial. Cuman kebetulan orang ini dia dari Rumpun Saintek dan dia ini sangat apa ya progresif gitu pikirannya. Nah, tapi kemudian setelah aku background checking dan aku tanya-tanyain ke sekitarnya, ke teman dari temennya dia itu dia itu sebenarnya tuh pernah melakukan kekerasan seksual gitu. Dia pernah melecehkan gitu perempuan di eh, satu jurusannya waktu itu ya. Eh, dan itu mungkin aku menganggap diriku sedikit beruntung ya karena aku sudah tahu itu dia melakukan kayak gitu sebelum hubungannya itu bisa lebih jauh gitu kan. Nah, mungkin itu sih saranku background checking itu sangat penting. Lalu juga sebenarnya tuh work fishing ini tuh orang-orangnya
lumayan mudah untuk diketahui kalau dia tuh cuman pura-pura sih. Karena kalau kita ngobrol lebih lama lagi gitu sama orang ini pasti kelihatan gitu. Dia sebenarnya tuh orangnya kayak gimana gitu. Mungkin kira-kira kalau dari aku, dari pengalaman aku kayak gitu sih. Dengan background checking, dengan ngobrol lebih lama lagi gitu dengan orang ini. Apakah benar dia benar progresif atau tidak gitu. Itu sih. Dan mungkin dari perilaku orangnya ini ke kamu treatmentnya seperti apa. That's it. Dari Mars mungkin mau nambahin nggak Mars about Iya, workfish? aku mungkin boleh izin nambahin. Untuk masalah work phishing ini kan memang seringnya tuh sangat disayangkan baru ketahuan tuh ketika sudah terlanjur gitu. Misalnya kita sudah lanjut ada di dalam hubungan itu baru kita sadar kalau oh ternyata enggak deh kamu itu udah pencitraan doang waktu kamu lagi kalau ketika kita masih dalam masa PDKT gitu. Cuman mungkin salah satu hal yang sebenarnya sangat-sangat menonjol bagi aku langsung tahu kalau orang ini tuh benar-benar progresif atau hanya performatif itu dilihat dari em, lingkungan sekitarnya aja. Mungkin kayak teman-teman terdekatnya atau dia ada ikut komunitas-komunitas em, progresif juga gitu. Karena kan apa ya lingkungan sekitar kita itu kan mencerminkan diri kita juga gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari teman-teman dia tuh kira-kira orang-orangnya progresif juga atau enggak. Dan mungkin juga bisa dipikir kalau misalnya orang-orang yang memang benar-benar progresif, mereka nggak akan berteman dengan orang-orang yang masih belum progresif begitu kan. Jadi mungkin kalau dari aku itu sih bisa dilihat dari lingkungan sekitar dia. Karena kalau misalnya dari orangnya langsung mungkin masih agak apa ya masih pinter ngumpetnya gitu. Itu sih kalau dari aku. I hope it answers your question. Ya, sama mungkin aku nambahin sedikit soal treatment ke orang ini. Jadi, eh, dari pengalamanku sendiri itu, eh, orang yang sempat deket sama aku, seorang laki-laki ini, dia juga waktu kami habis makan bersama itu, dia bilang ke aku, kamu lah yang bayarin kan, eh, kita sama-sama apa ya, ngerti lah kalau eh, ya, itu kan kamu feminis nih. Dia low-key bilang gitu, dia nggak secara blok-blokan bilang kalau aku feminis jadi harus bayarin gitu. Nah, iya dia bilang kayak gitu dan jadi agak sedikit mau. Tuh biasanya aku bukan tipikal yang oh iya yang cowok harus yang bayarin gitu. Aku personally kalau aku yang bayarin tidak apa-apa, cuman ya nggak usah lah sampai bilang kalau karena aku feminis atau karena kita harus setara gitu jadi aku yang bayarin gitu. Nah, mungkin di hubungan non hetero juga mungkin ini bisa terjadi juga ya karena mungkin yang lebih maskulin siapa nih gitu. Kenapa nggak kamu aja yang bayarin gitu. Jadi ya bisa dilihat sebenarnya work fishing ini begitu Zach. Terima kasih Zach untuk pertanyaannya dan makasih banget tadi buat Kak Nana dan Kak Marsha atas jawabannya tadi yang berarti kita itu harus lebih apa ya was-was ya. Kita harus melakukan background checking, kita harus apa namanya melihat berbicara lebih apa ya kayak di talk gitu ya sama dia gitu atau dan melihat juga lingkungannya. Aku pribadi relate banget yang non hetero itu siapa nih yang lebih maskulin kamu yang bayar itu aku jujur relate banget. Aduh maaf jadi anu apakah ada yang mau bertanya lagi nih? Oke Kak Raisa, boleh Kak? Silakan terima Permisi, kasih. apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Jadi di sini saya mau bertanya mengenai respon perempuan terkait sistem penerimaan pekerjaan yang masih terlalu dibatasi. Tadi Kak Marsha sendiri sempat mention bahwa banyaknya lowongan kerja untuk perempuan yang membatasi banyak hal. Sedangkan kita sebagai perempuan tidak akan mungkin bisa melawan sistem yang sudah ada. Apa yang perlu dilakukan, Kak? Terima kasih banyak. Sekian dari pertanyaan saya. Oke, thank you pertanyaannya. Dan jujur ini kemarin juga pembahasan yang aku lakuin dengan orang-orang terdekat aku, dengan teman-teman aku yang sedang menjalani magang juga. Terus caranya gimana kalau misalnya aku udah umur di atas 25 tahun, masih belum dapat pekerjaan, dan ternyata penampilan aku tuh nggak sesuai standar tempat di mana aku melamar kerja gitu. Dan sebenarnya memang ini tuh pembahasan yang susah ya. Jadi kayak aku sama temanku kemarin mikirnya juga kayak ya mau nggak mau kita harus terus mencari gitu loh. Dan
Em, Ya memang gak ada pilihan lain sih untuk mencari dan mungkin kita bisa kayak kalau misalnya kita merasa em, di mana-mana kok persyaratan pekerjaannya tuh sangat-sangat mengekang, mungkin kita bisa bantu dengan eh, speak up aja ya, karena aku ngerasa walaupun ya cuman dibilang kayak oke kita kan cuman speak up gitu, cuman kan kalau misalnya kita speak up kayak gini mungkin kita bisa menggerakkan hati orang-orang juga yang bisa ngebantu kita berjuang bareng untuk mungkin apa ya em, ya merubah standar-standar itu tadi gitu, karena eh kalau misal aku lihat-lihat juga walaupun aku tadi bilang aku nggak sulit untuk menemukan kriteria-kriteria pekerjaan yang berpenampilan menarik dan kayak ada batasan umurnya dan atau harus laki-laki gitu. Aku ngerasa tuh em, kita sudah mulai gerak ke jalan yang progresif walau belum yang sempurna banget, tapi kayak sudah mulai banyak em, perusahaan-perusahaan di sana yang membuat lowongan kerja yang tidak semengekang itu gitu loh. Dan aku ngerasa ini tuh salah satu efek dari kita tidak takut untuk speak up dan menyebutkan kekhawatiran kita dengan ya kenyataan yang ada yang sangat-sangat menindas gitu. Cuman kayak em, cara menanggulangi hal yang lain itu memang aku belum kepikiran sih, dan karena di sini mungkin kita buka forum diskusi, kita mungkin dari teman-teman penonton yang lain kalau misalnya ada ide gimana caranya kita um, navigate against against apa ya standar-standar yang sangat-sangat mengopresi kita ini gitu. Mungkin dari aku juga um, apa ya, walaupun kenyataannya seperti ini, aku kayak bener-bener nyaranin teman-teman semua untuk ya jangan menyerah aja gitu. Kalau misalnya memang susah ya pasti susah. Kita kayak support satu sama lain aja dan lama tahun pasti kan kita bisa nyelesain ini bareng-bareng gitu. Karena memang ya progres progres pergerakan ke apa ya, progresivitas itu eh, sangat-sangat lambat, tapi bisa kita lihat sudah bisa ada hasilnya gitu. Karena kan kita juga udah mulai ngelihat banyak pemimpin-pemimpin perempuan dan tokoh-tokoh perempuan seperti itu. Dari aku itu sih kayak memang ini tuh masih pertanyaan yang cukup mengganjal ya. Kalau dari Nana mungkin ada something else yang kepikiran nggak, Nah? Dari aku mungkin sudah diwakilkan sama jawabannya Mars ya, kurang lebih eh, seperti itu sih. Emang realita saat ini perempuan eh, facing eh, apa ya, banyak sekali opresi-opresinya itu berganda-ganda gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, thank you Kak Marsha dan Kak Nana. Jujur aku juga ngerasa kayak gitu sih, dan aku sendiri juga kalau boleh beropini, menurutku itu adalah hal yang bagus untuk speak up, karena menurutku eh, apa ya, pemahaman kolektif dan apa sih kayak progres yang kolektif itu bakal menjadi hal yang sangat-sangat powerful untuk ya melawan atas opresi apapun gitu loh, yang akan nantinya itu akan membentuk suatu apa ya, sistem yang baru ya, ya akan membentuk sistem yang lebih, insya Allah lebih itulah, lebih inklusif, in inklusif lah, inklusif, maaf. Iya. Oh ya tadi, oh ya ada pertanyaan dari Marielta Kak. Eh, saya izin bacakan ya Kak Marielta. Izin bertanya Kak, menurut Kakak apakah perlu intervensi dan kebijakan dalam mengurangi adanya diskriminasi ke pekerjaan? Mungkin kita sudah mendengar bahwa pemerintah telah berupaya dalam membuat kebijakan yang lebih inklusif, terkhusus untuk kesetaraan gender. Tapi kita sadari bahwa proses politisnya itu cukup sulit. Bagaimana tanggapannya, Kak? Oke, terima kasih Kak Marilta. Pertanyaannya tadi boleh dijawab, Kak? Oke, jadi ini kan apa ya, pembahasannya kurang lebih sama pertanyaannya Kak Raisa tadi ya. Kayak terus apa yang harus kita lakuin gitu, dan apakah intervensi itu dibutuhkan? Tentu saja dibutuhkan ya, karena kan ya kita di sini membahas hal-hal ini kan udah menunjukkan kalau iya intervensi itu sangat dibutuhkan, karena kayak lu Keras, kita di sini aja harus ngebahas salah satu hak yang cukup mendasar sebagai manusia, yaitu punya pekerjaan yang layak.
Dan itu aja dibikin amat sangat susah mungkin oleh pemerintahan, oleh kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Dan apakah intervensi itu dibutuhkan? Tentunya dibutuhkan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita punya suara, gunakanlah suara itu. Kayak kita speak up. Kenapa kayak ini em, eh, susah banget? Kenapa aku mau cari kerja aja susah banget? Kenapa harus ada dibatasin umur? Kenapa aku harus berpenampilan menarik? Dan berpenampilan menarik itu artinya apa gitu? Em, apa ya? Em, kita bisa apa ya? Sebenarnya dengan diskusi-diskusi kecil seperti ini itu kan mungkin kita bisa menyadarkan orang-orang yang mungkin posisinya cukup memiliki privilege. Privilege itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak orang-orang yang cukup berprivilege mungkin mereka sudah punya pekerjaan atau mereka mungkin sebagai business owner gitu. Mungkin kan kita bisa dengan pembicaraan-pembicaraan kayak gini aja itu bisa menggerakkan hati mereka sedikit untuk membuka peluang lebih besar untuk kita yang sangat-sangat diopresi oleh standar-standar pekerjaan ini gitu. Em, itu sih sebenarnya dan ya tanggapan aku itu sih kalau misalnya kita butuh intervensi atau tidak jelas sangat-sangat dibutuhkan. Kayak kita perjuangin terus aja, kita kita bawel terus aja tentang ini nggak apa-apa sampai perubahan itu pada akhirnya terjadi gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin Emang aku, masih pembahasan yang cukup susah ya kalau masalah kayak gini. oke, thank you Mars. Aku izin menambahkan mungkin dari Mars, kalau eh, benar kita sangat butuh intervensi kebijakan karena seluruh permasalahan yang dihadapi oleh perempuan itu hashtag salah pemerintah. Jadi kita harus menyalahkan pemerintah untuk semua ini. Dan sebenarnya isu-isu perempuan dan isu-isu gender, isu-isu feminisme itu semuanya juga permasalahan struktural yang butuh banget intervensi kebijakannya. Cuman seperti yang kita tahu representasi dalam politik perempuan aja tuh kayak masih dikit banget. Kemarin juga udah sempat ada isu Komisi 8 DPR RI semuanya dipimpin oleh laki-laki, perempuannya sebagai anggotanya aja gitu. Itu kan lucu ya kayak Komisi 8 kan soal isu-isu perempuan gitu, tapi dipimpinnya oleh laki-laki semua gitu. Nah, permasalahan di dalam DPR RI-nya aja kayak masih kayak gitu, apalagi yang lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kita butuh representasi politik yang kuat gitu untuk permasalahan yang mungkin kita sekarang konteksnya lagi ngomongin soal uh, pekerjaan ya gitu. Dan ya intinya sih memang diperlukan, cuman uh, ada lingkaran setannya juga di sini karena ketika kita ngomongin soal representasi politik tentu saja dibutuhkan perempuan dengan apa ya kualifikasi yang bagus. Memang banyak perempuan dengan kualifikasi yang bagus gitu, tapi apakah perempuan dengan kualifikasi bagus ini mereka berorientasi dengan uh, apakah mereka berkepentingan perempuan juga gitu? Apakah mereka juga membela perempuan atau mereka justru malah sama-sama mengopresi perempuan gitu kan juga kita uh, belum tahu ya gitu. Dan belum lagi ada permasalahan di mana perempuan juga masih sulit masuk perempuan masih sangat sulit mengakses posisi-posisi tersebut karena kualifikasi yang tinggi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih dari aku jawabannya. Terima kasih Kak Nana dan Kak Marsha. Terima kasih juga untuk Kak Marela yang tadi sudah bertanya. Dan aku juga setuju banget. Aku pernah berdiskusi ini dan em, ternyata bahkan sebenarnya pekerjaan itu sebenarnya kan kayak hal yang manusiawi itu ya. Dan bahkan masuk dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, untuk mengadvokasikan hak perempuan dalam bidang pekerjaan, dalam bidang profesi, dalam ya sebatas hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk disetarakan, apa ya, maaf, disetarakan kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan itu tuh harusnya bisa diadvokasikan gitu loh ke pemerintah. Dan masalahnya kan pemerintah juga sekarang posisinya banyak yang cenderung konservatif kan, banyak laki-laki yang memiliki pandangan-pandangan konservatif. Kan tadi aku sempat eh, lihat-lihat itu ada yang caleg yang dia itu campaign gitu kan ya. Oke, ke jawaban. Nanti untuk malam ini kita batasi untuk maaf 3 pertanyaan untuk malam ini kita batasi untuk
empat pertanyaan. Apakah masih ada yang mau bertanya satu lagi? Oke, Kak Zek, terima kasih. Halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Ini aku sama sih kurang lebih sama ya kayak tadi pertanyaannya eh Raisa sama Putri ya. Cuman kalau ini eh, sebagai laki-laki gitu loh, yang mungkin aku kan privilege-nya banyak gitu ya. Kalau misalkan dengan sistem yang ada sekarang. Terus kalau misalkan kayak gini, eh yang apa ya, aksi yang aku bisa lakuin sekarang gitu, untuk kayak membantu apa namanya, merobohkan patriarki gitu ya. Tuh ada nggak sih atau cuman kayak misalkan aku ngomongin ke orang gitu, atau bisa ada aksi yang aku lakuin sekarang biar apa namanya bisa membangun dalam apa namanya, proses liberasi perempuan. Ya, palingan itu sih. Aku terima kasih banyak, Zek, untuk pertanyaannya dan I really appreciate you talking about this. Untuk Kak Nana dan Kak Marsha, bagaimana, Kak? Oke, gimana ya? Aku makasih sama Zack karena udah mengangkat pertanyaan itu tadi. Bisa jadi kita bahan diskusi juga. Terus dengan teman-teman kita yang laki-laki yang sudah menyadari privilege mereka dan mereka ingin turut membantu, sebenarnya what do we actually want from them gitu kan ya? Karena kan kayak kita udah ngomong sepanjang ini, tapi mungkin kita nggak nyebut secara detail. Terus mereka yang sudah punya privilege itu mereka harus apa? Karena kan mungkin mereka juga masih berada dalam posisi yang ya mereka juga ada di bawah sistem itu gitu loh. Mereka belum tentu bisa em, gimana ya kayak seenaknya merubah sistem itu kayak langsung berubah gitu mungkin nggak bisa ya. Jadi kalau dari aku tuh aku udah sangat-sangat mengapresiasi kehadiran Zack di sini untuk mendengarkan kita berbicara tentang struggle-struggle kita sebagai perempuan gitu. Dan kayak em, yang jelas paling membantu adalah kayak unfortunately kayak menurut aku kenyataannya sampai sekarang aja tuh tetap suara laki-laki yang bakal lebih didengerin gitu. Kalau misalnya kita sebagai perempuan ngomong ini di depan pemerintah, di depan kita kita mau demo seberapanya itu kita dilihat kayak ah udahlah paling ngawel ngoceh aja gitu ya kan. Ntar juga paling pilih nikah sama cowok yang kaya gitu. Ngapain sih kayak harus sok memperjuangin hak perempuan kayak gini gitu. Ntar juga hidupnya nurut sama yang cowok gitu kan. Em, jadi iya kayak apa ya suara laki-laki untuk menyuarakan ini tuh sangat-sangat penting juga menurut aku dan kayak lebih kayak unfortunately itu tuh yang lebih didengar sama masyarakat juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang berani ngomongin tentang ini, mereka tuh jauh lebih ada impactnya gitu loh. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman sesama laki yang lain untuk kayak ya bener juga ya kok kok apa dilihat-lihat em, lebih menindas yang perempuan, lebih menindas para perempuan gitu. Dan mungkin bisa turut ikut dalam perjuangan kita untuk memperjuangkan hak kesetaraan kita gitu. Em, Gimana ya? Aku juga masih mikir kalau misalnya untuk spesifiknya apa yang bisa dilakuin. Karena kalau masalah pekerjaan kayak gini tuh kan kita ngelawannya tuh ngelawan sistem gitu loh. Dan kayak gimana ya? Kita kalau dilihat-lihat walaupun sudah punya privilege pun kalau kita masih ada di bawah sistem itu kadang there's really nothing we can do but just kayak keep fighting for what we believe is right gitu loh. Jadi mungkin itu sih coba nanti kalau aku ada kepikiran hal lain, Nana ada you got any ideas? Bener sih Mars, kalau soal untuk melawan sistem itu tentu saja kita harus secara kolektif ya. Tapi bener sih, kita juga membutuhkan suara-suara laki-laki gitu. Kita nggak apa, kita butuh suara laki-laki karena kalau kita sendirian, cuman perempuan yang melawan gitu, sebenarnya ya memang kuat gitu. Cuman kan kalau kita dapat ada nih suara dari laki-laki juga kan berarti laki-laki ini bisa berperspektif feminis juga gitu dan itu bagus gitu. Jadi menurut aku semakin banyak nih, semakin banyak suaranya itu semakin bagus gitu, Zaj. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu ya
vokal aja sih, kayak jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk apa ya. Mungkin kalau misalnya ada yang eh, kurang kurang bagus gitu argumennya, bisa eh, ditegur juga gitu. Mungkin kalau dalam level individual itu yang bisa dilakukan ya dengan aksi-aksi yang mungkin sejauh ini Zech udah lakukan ya. Cuman kalau dalam konteks yang kita bicarakan tadi soal pekerjaan, soal apa gitu, itu ya kita lakukannya itu bareng-bareng gitu, bersama-sama secara kolektif gitu. Jadi sama-sama solid gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan juga mungkin bisa ngajak teman-teman laki-laki yang lain juga ya untuk kayak turut apa ya sadar akan hal ini gitu loh. Kayak apa ya? Aku ingat kata-kata dari Mbak Suzy dari pengajar pengajar antropologi UGM yang bilang teman-temannya diajak woke juga, pasangan-pasangannya diajak woke juga. Dan aku kayak mungkin beliau ngomong itu dengan konteks sedikit bercanda, tapi kayak at the same time ya bener kayak dibikin woke aja semuanya gitu loh. Biar kalau misalnya kita mau ada perubahan tuh kayak harus kolektif, semuanya harus turut ikut berjuang gitu sih. Jadi ya itu teman-temannya diajak terus kayak ikut edukasi-edukasi kayak gini, bantu disebarin gitu-gitu sih. Kayaknya secara kayak individu paling gitu ya. Semoga nanti kita beneran bisa melawan sistem ini yang sangat-sangat. Oke, oke. Amin, amin banget aku juga. Iya, semoga kita akan bisa apa namanya lepas dari sistem ini yang sangat memarginalisasi banyak orang ya. Em, aku sempat kayak ngeliat-liat sedikit nih masalah bagaimana untuk to break social system apart from apa beyond advocacy gitu kan. Dan itu wow, ada kayak narrative control, ada kayak mass behavioral shift, jadi kayak kita bersama-sama secara kolektif mengubah kebiasaan kita, mengubah perilaku kita, terus kayak interpersonal disruption, atau mungkin lebih ke kayak apa ya, kritik akan bagaimana kita melihat diri sendiri gitu loh, bagaimana kita berpikir tuh kita tuh dipikir lagi gitu kayak kenapa aku mikir kayak gini, kenapa aku mikir kayak gini, ya kayak take a deep dive ke kita sendiri juga. Dan terima kasih banget Zack tadi udah eh, apa tadi maaf Zack masih mau angkat tangannya atau masih mau ada pertanyaan atau enggak? Aku mau ada pertanyaan sih satu lagi, cuman masih bisa nggak? Tadi batas 4 ya. Satu lagi nih, aku mau nanya sih. Masih ada waktunya nggak? Sebenarnya ada bentar. Untuk waktunya sebenarnya udah habis, tapi mungkin Oh. bisa singkat aja mungkin. Oh iya, oke oke. Maaf ya sebelumnya. Iya. Ini aku mau nanya apa ya? Ini kan aku belajar banyak kayak di sini juga tentang feminisme. Oh sebelumnya maaf ya untuk em, Kak Sif Nana, aku motong maaf banget ya. Ya, it's Eh okay. ya, eh, ini kalau kenapa ya kalau misalkan aku apa ya, misalkan ngelihat hidup aja gitu, aku tuh Mhm. nggak sadar akan privilege aku sebagai laki-laki. Tapi kalau misalkan aku datang kayak apa namanya belajar di tempat-tempat kayak gini tuh, aku semakin sadar em, tentang privilege aku hidup sebagai laki-laki gitu loh. Aku malahan gara-gara mendengar tentang apa namanya kayak perempuan ditindas, aku semakin belajar juga eh, tentang apa ya, how to tentang the privilege of being a man gitu loh. Maksudnya kenapa aku baru sadar pas belajar tentang itu loh kayak apa namanya tentang kenapa aku baru sadar pas perempuan tuh ditindas gitu. Intinya gitu sih. Ya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya itu Oke, kenapa mungkin aku kenal gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Boleh dijawab. Thank you. oke, mungkin aku boleh nanggapin dikit ya. Kenapa apa ya kamu ngerasa baru sadar sekarang gitu ketika mendengarkan perempuan gitu. Um, First of all, I have to say aku sangat sangat mengapresiasi kamu untuk bisa mengakui hal itu karena kayak nggak semua orang bisa mengakui kalau mereka kayak ya aku tuh punya privilege dan aku kayak ya aku melakukan kesalahan di mana kayak aku
kayak nggak sadar akan privilege itu sampai aku dengar suara-suara dari orang-orang yang tertindas itu. Nggak semua orang bisa bilang itu, and I have to say I really appreciate that. Karena waktunya udah singkat, mungkin aku mau bilang alasannya simply because sistem ini itu kan directly atau indirectly memang lebih menguntungkan kamu sebagai laki-laki gitu ya kan. Sudah dijelaskan semua tadi, memang kayak actively yang diutamakan laki-laki, kayak pekerjaan itu memang lebih mudah kalau misalnya kamu sebagai laki-laki yang mencari. Kayak masalah percintaan juga kamu dibantu oleh sistem yang sudah membuat perempuan itu mikir, oh aku tuh butuh laki-laki gitu loh. Jadi mungkin kalian ngerasa kayak ya udah emang dunia tuh harusnya kayak gini gitu loh. Dan ketika kalian mendengar perempuan berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, kalian mungkin ngerasa kayak, oh iya benar juga ya, oh iya benar juga ya. Dan itu sebenarnya bukan salah laki-laki secara individual gitu ya. Jadi I'm not saying it's your fault, it's your fault. Kan kamu dari dulu nggak dengerin perempuan sih kayak gitu. Kalau misalnya kamu dari dulu dengerin, kamu pasti udah tahu gitu. Aku nggak bilang itu, cuman karena ya itu tadi sistemnya itu kayak directly benefits you. Jadi mungkin kamu belum sadar akan hal itu dan kamu kayak yaudah hidup aja, dan kamu mungkin secara subconscious juga mengasumsikan this is also the case with women gitu. Pasti perempuan hidupnya kayak gini juga gitu. Dan ketika kamu mendengar oh ternyata enggak ya, itu mungkin tetap pasti ada rasa kayak terkejut kayak oh ya benar juga ya, oh ya benar juga ya. Itu sih karena ya itu sudah memang unfortunately kondisi dunianya seperti itu gitu. Memang diuntungkan adalah laki-laki maskulin gitu. Oke, thank you Kak Marsha. Dan makasih juga tadi pertanyaannya, Zack. Em, Sayangnya kita udah ada di penghujung acara, jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Nah, dari apa yang aku tangkap di webinar ini, wanita itu sudah melewati masa dewasanya dengan banyak sekali tantangan dari lookism, ageism, ableism, dan banyak-banyak ism lainnya yang sangat-sangat apa ya, em, misal bukan maaf nih, bukan misogis, tapi kayak memarginalisasi banyak orang gitu kan. Dan bagaimana kita bisa em, mendismantle sistem sosial ini ya, salah satunya adalah dengan advokasi, dengan apa ya, simply going hand in hand, saling bergandengan tangan untuk mengadvokasikan, untuk terus ngomong, untuk terus berteriak ya kepada orang-orang yang di atas, untuk berteriak, untuk apa ya, mengayomi teman-teman kita yang belum paham akan hal ini. And that's why apa namanya, what we are doing here is so important, dan itu sangat penting untuk dijadikan suatu hal yang seinklusif mungkin, sehingga sebanyak-banyaknya orang itu bisa apa ya, ikut paham dan ikut kita gandeng dan ikut kita ayomi untuk em, apa ya, melewati hidup ini tuh, to bring a change gitu loh akan sistem sosial ini yang lebih apa ya, yang lebih inklusif, yang lebih em, mementingkan apa ya, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama sesama manusia. Nah, akhir kata aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Marsha dan Kak Nana, dan aku ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia pada kemarin tanggal 8 Maret ya, 8 Maret. Besok, Kak. Besok. Wait, wait. Oh, berarti aku salah lihat. Oh, hari ini tanggal 7 deh. Oh iya deh. Ya, betul. Besok kita aksi, guys. Yang mau aksi, silahkan datang di 0 kilometer. Betul. Oh wow, aku sampai kehilangan apa, persepsi waktu nih. Iya, besok. Besok kita adalah Hari Wanita, dan mm, kita kita bakal ketemu besok untuk aksi dan menyuarakan hak wanita yang seperti yang kita ceritakan tadi, kan, seperti yang tadi kita obrolin tadi. Oke, itu